Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas Carnot Map atau peta Carnot. Ini adalah tugas dari mata kuliah Sistem Digital dari dosen pengampu Bapak Hairil Anwar MKom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sauki Kurtubi dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi semester 3 dengan NIM 240604020. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materinya, teman-teman. Di sini ada pengertian peta Carnot. Apa sih itu peta Carnot? Peta Carnot itu adalah metode grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Tujuannya itu adalah mendapatkan bentuk persamaan yang lebih sederhana dibandingkan penyederhanaan dengan cara aljabar. Di sini saya akan membahas peta Carnot map, peta Carnot 4 variabel. Di sini kita sudah berada di bentuk Carnot map 4 variabel. Dalam map 4 variabel kita memiliki 4 variabel, yaitu A, B, C, dan D. Jumlah selnya adalah 16 karena 4 input itu sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16. Peta disusun dengan baris mewakili kombinasi A dan B, sedangkan kolom mewakili kombinasi C dan D. Bisa juga baris mewakili kombinasi C dan D, dan kolom mewakili A dan B. Urutannya menggunakan kode Gray, yaitu 00, 01, 11, dan 10. Sehingga bentuk petanya seperti berikut. Itu untuk pada baris AB 00, 01, 11, 10. Untuk kolom CD 00, 01, 11, 10. Oke, Carnot map 4 variabel dengan inputan 4, itu A, B, C, dan D. Di sini kita sudah berada di tabel kebenaran dengan 4 input dengan nilai A banyaknya ada 16 dengan angkanya yaitu 0 dan 1 karena ini adalah bilangan biner. Di sini ada model 1 untuk peta Carnot dengan AB sebagai baris dan CD sebagai kolom. Dan model 2 yaitu CD dan AB dengan CD-nya sebagai baris dan AB-nya sebagai kolom. Lanjut dengan kita menggunakan input WX, YZ. Di sini ada WX sebagai baris dan YZ sebagai kolom. Di sini adalah hasil dari nilai peta Carnot yang ada di sini dengan kotak pertama nilainya adalah 0, kotak kedua 1, kotak ketiga 2, kotak ketiga dengan nilai 3, dan kotak 4 bernilai 2, kotak 5 bernilai 4, kotak 6 bernilai 5, kotak 7 bernilai 7, kotak 8 bernilai 6, dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengetahui nilainya ini? Dengan cara itu di sini kita lihat dulu, teman-teman, kotak pertama yaitu W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen atau 0, 0, 0, 0. Terus untuk kotak kedua yaitu W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z, atau 0, 0, 0, 1. Untuk kotak ketiga
yaitu W aksen, X aksen, Y, Z atau 0011. Untuk kotak keempat yaitu W aksen, X aksen, Y, Z dengan nilai 0010. Untuk melihat apakah nilainya benar 0132, di sini ada caranya teman-teman. Pertama ada 0000 untuk kotak pertama, karena nilainya 000 sama dengan buka kurung 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Kenapa di sini kita mengkalikannya dengan 2? Karena kita menggunakan angka biner, teman-teman. Angka biner itu ada 2, yaitu 0 dan 1. Kita mengambil berapa banyak angka biner, yaitu 2. Sedangkan untuk perpangkatannya itu kita mulai dari kanan ke kiri, yaitu 0, 1, 2, 3. Karena di sini kita mengalihkannya dengan 0, maka semuanya mengalihkannya dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Lanjut untuk kotak kedua yaitu 0001. Di sini ada 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Di sini kita mencari nilai 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1, teman-teman. Karena semua yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya adalah 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Karena di sini semuanya adalah 0, maka hasilnya 1, teman-teman. Benar sudah untuk kolom keduanya. Kotak keduanya itu 1. Untuk kotak ketiga yaitu 0011. Kita lihat di sini, teman-teman, 0011. 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kita tahu adalah hasilnya 1. 1 kali 1 adalah 1. Terus selanjutnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya ada M2. Kotak keempat yaitu 0010. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, ini hasilnya 0. Ini 0 karena kita tahu ini 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Lanjut untuk desain pemetaan gamma 4 variabel, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Untuk A-nya mencakup, untuk pemetaan A-nya mencakup kolom ketiga dan kolom keempat. Sedangkan A aksennya mencakup kolom pertama dan kolom kedua. Untuk B mencakup kolom kedua dan kolom ketiga. Sedangkan B aksennya mencakup kolom pertama dan kolom keempat. Untuk C-nya mencakup untuk C aksennya mencakup baris pertama dan baris kedua. Untuk C-nya mencakup baris ketiga dan baris keempat. Untuk D-nya mencakup baris kedua dan baris ketiga. Sedangkan D aksennya mencakup baris pertama dan baris kedua. Teman-teman, D aksennya mencakup baris pertama dan baris keempat. Selanjutnya, sini adalah catatan untuk gamma 4 variabel. Untuk 0 kotak terlingkup sama dengan 0. Untuk 1 kotak terlingkup sama dengan 4 variabel outputnya. Kita bisa lihat di sini ada 2 kotak yang terlingkup.
dan teman-teman, satu kotak terlingkup sama dengan 4 variabel output. Di sini kita bisa melihat hanya satu terlingkup. Kita lihat di bagian di atas, karena satunya berada di sini, maka kita lihat di sini A aksen termasuk mencakup nilai 1 tadi. Untuk B-nya mencakup, C mencakup, D mencakup, teman-teman. Maka hasilnya itu A aksen, B, C, D. Untuk 2 kotak terlingkupi sama dengan 3 variabel. Di sini kita lihat dua kotak terlingkupi. Sebelumnya kotak yang terlingkupi itu hanya yang bernilai 1, teman-teman, yang berdekatan, yaitu A, C, D aksen. Untuk kotak 2 terlingkupi dengan outputnya A, C, D aksen. Selanjutnya 4 kotak terlingkupi sama dengan 2 variabel output. Di sini ada 4 dan outputnya hanya 2, yaitu A dan C aksen. Untuk 8 kotak terlingkup hanya 1 variabel output, yaitu hanya A aksen. Untuk 16 kotak terlingkup sama dengan 1 atau high. Melingkupinya harusnya posisi horizontal atau vertikal yang dilingkupi digit 1, dan jumlah digit 1 yang dilingkupi yaitu 2 pangkat N atau 1, 2, 4, 8, dan 16. Mungkin hanya itu penjelasan tentang Karnaug Map dari saya. Karnaug Map 4 variabel dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.